Cek, cek, 1, 2, 3, oke, udah masuk nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widya Pratama dengan NIM 2023 2018 245. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai tugas representasi permukaan dan objek tiga dimensi di mata kuliah Grafika Komputer Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kita di sini sudah mendapatkan berupa source code, codingan yang sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan mengetahui bahwa apa itu include Windows Edge dan include Windows Edge ini adalah suatu deklarasi header, ada dua deklarasi header. Dan di bagian sini kita bisa melihat adanya inisialisasi variabel untuk transformasi seperti translasi, rotating, dan scaling. Di sini ada sudut transformasi kamera dan ada float pose X, yaitu posisi kamera di sumbu X. Lalu juga ada pose Y, yaitu posisi kamera di sumbu Y, dan juga posisi kamera di sumbu Z. Nah, kita balik lagi ke ada yang namanya itu aja object angle X dan object angle Y. Nah, itu adalah sudut transformasi objek di sumbu X dan sumbu Y, dan juga ada Z. Karena kenapa ada Z? Ini karena kita menggunakan yang namanya itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi adalah representasi objek tiga dimensi. Nah, lalu di sini ada void draw triangle surface. Surface itu maksudnya daratannya, bawahnya, ataupun lapisannya. Nah, di sini ada GL begin, GL triangle, dan vertex 3F. Di sini juga ada fungsi untuk menggambar objek, yaitu adalah void draw object. Nah, kalau misalnya kita tekan Ctrl dan kita klik, misalnya kita klik, nah, oh ini tidak ini ya, tidak mengeluarkan objek-objek lagi. Nah, di sini akan masuk bagian objek bisa dimasukkan di antara GL push matrix dan GL pop matrix. Fungsi agar objek tidak terpengaruh atau mempengaruhi objek lain saat diwarnai, ditransformasi dan sebagainya. GL push matrix. Lalu kita ada masuk bagian operasi transformasi rotasi objek ke arah kanan dan kiri. Nah, di sini adanya rotasi objek ke Y dan ada rotasi objek ke X. Kalau ada set color warna, di sini ada set color warna hijau. Kita menggunakan warna hijau di sini. Jadi dengan color kode 3F menggunakan 00F, 10 dan 00F. Gitu. Nah, di sini ada kalau kita flow, kita taruh cursor gitu di situ, kita bisa melihat adanya WinGDI API. Berarti dia mengambil API entry dari pewarnaannya dan GL float-nya berupa red dan GL float yang berupa green dan blue gitu. Nah, di sini kalau kita menggambar objek itu harus diawali GL begin, tipe objek dan diakhiri dengan GLN. Nah, kecuali menggunakan function yang sudah ada di .OpenGL seperti di bawah ini ya, yaitu adalah draw triangle surface. Panggil fungsi, kita harus panggil fungsi untuk menggambar objek kubus. Nah, triangle ini maksudnya segitiga. Nah, lalu di sini ada GL pop matrix untuk di sini adalah kurung kurawal ya. Nah, lalu di sini kita harus menaruh semua objek yang akan digambar di function delay, function display, maaf. Nah, di sini ada void display, lalu ada bersihkan dan reset layar dan buffer. Dan ada GL clear, GL clear buffer itu untuk membersihkan layar. Ini kodingannya, ini ada OR juga. Lalu di sini kita masuk di GL identity, yaitu adalah ngeload identitas dari suatu uh, GL ini. Apa itu GL? GL itu adalah ini Glitch A, GL. Nah, sekarang kita masuknya sampai di bagian, nah di bagian inisialisasi warna latar belakang layar, dalam hal ini warna ini putih. Nah, di sini adanya GL clear color, GL enable, GL matrix, GL projection, and then ada GL matrix model view. Kalau kita di sini masuk ke bagian inisialisasi kamera panda. Nah, kita bisa, ini glue ini sangat penting ya. GL ini maksudnya glue, ya GL glue. Kalau kita flow, glue look at.
Ini bisa ada penjelasannya kalau di full. Ada GLAA dan lain-lain juga. Nah, di sini 0000 ada point one. Baru di sini ada GL enable color material, lightning sama lightning zero. Di sini kita masuk di function yang digunakan bila layar akan di resize default. Ini adalah foot reshape-nya. Ada GL viewport, GL matrix open GL matrix GL projection. Nah, di sini kita masuk ke bagian untuk mengatur masuk inputan keyboard mungkin dari untuk ke arah kanan, kiri, atas dan bawah, page down, dan page up, float keyboardnya dan float fraction, ada switch key dan ada case good key length. Nah, di sini kita bisa nge-input perintah bila ditekan di tombol kiri, jadi dia akan berbelok ke arah kiri. Nah, dalam hal ini perintah rotasi objek ke kanan sebanyak 1 derajat. Nah, ini 1 derajat. 1.0 F. Lalu kita ada yang namanya itu case. Kita menggunakan case perolangan di sini. Switch case. Sama seperti hal yang tadi juga. Di sini cuma adanya perbedaan perbedaan apa? Perbedaan sintaks untuk penjelasannya ada right, up, down sama up, down. Dan ada down lagi untuk pitch down gitu kan. Nah, ini kita sekarang masuk ke dalam program utama. Nah, kita masuk ke dalam program utama. Itu adalah di sini ada integer main dan ada inisialisasi nil OpenGL. Glossing berarti memakai single buffer. Kalau double berarti memakai double dan good RGB berarti menggunakan mode yang dipakai RGB. Lalu good RGBA berarti mode ditampilkan dipakai RGBA dan deep memakai deep buffer. Lalu kita di sini juga dapat mengeset ukuran, yaitu adalah size tampilan jendela kita, yaitu adalah display kita. Nah, di sini secara jendela dalam pixel bisa kalian lihat 300 kali 300. Cuma kalau misalnya kalian ingin mengubah menjadi 480 seperti yang saya gunakan ini juga bisa. Dan ini adalah good initialization Windows position. Nah, ini menggunakan public FG API. Sebentar, saya follow lagi. Nah, yang menggunakan FGPI entry, tuh dia kita tekan di sini kita akan diarahkan ke bagian macro definition yang yang adanya di sini additional keyboard joystick dan definition dan lain-lain ya. Karena ini sudah masuk ke bagian library yang tadi. Tuh, ini ada API entry-nya dan ada display string-nya, oh ada window management function-nya, juga ada masih banyak lagi sih ada menu staff buat ngisi bagian menu C-nya ada callback dan lain-lain. Nah, aku pause dulu. Nah, di sini ada fungsi panggil init untuk inisialisasi awal. Dan di sini sudah mau habis ya. Adanya event handler untuk display, mau itu reshape dan keyboard. Di sini ada display, reshape, keyboard ada tiga. Mungkin inputannya bisa kita isi sesuai kemauan. Di sini kan ada di sini ada key callback yang tadi saya bilang. Ini mungkin ada table motion dan lain-lain juga masih banyak kalau misalnya menggunakan device-device yang lain. Tapi saya belum pernah mencoba. Nah, lalu adanya yang namanya good main loop. Berarti adanya uh, perulangan di program yang telah kita buat. Mungkin seperti ini. Bentar, ini saya coba ke kanan. Nah, adanya perubahan warna menjadi gelap. Nah, warna yang berbeda lagi. Kalau kita tekan arrow ke bawah, arrow keys. Kita putar lagi ke sini. And then kita naikkan lagi ke atas. Oke, alright. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.